Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Faya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan surat Maryam, terakhir kita pada ayat yang ke-9. Kita mulai dari ayat yang ke-10, di mana pada ayat sebelumnya Nabi Zakaria mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang usianya yang sudah senja dan sudah pada masa yang paling senja. Jadi kata itiyya, waqad balagtu minal kibari itiyya, aku ini sudah sampai pada usia yang paling senja. Jadi kibar ini usia tua, senja, itiyya ini yang paling. Jadi sudah tidak ada lagi masa yang lebih baik daripada ini. Seperti ada pepatah mengatakan kalau sudah sampai puncak maka tidak ada jalan lagi kecuali turun, ya kan? Kalau sudah mendaki sampai puncak maka jalan yang terakhir apa? Kita turun lagi, ya, seperti itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjawab, huwa alayya hayyin. Bagiku itu sangat mudah menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jangankan untuk menciptakan satu nyawa manusia, seorang manusia, alam semesta ini pun yang tadinya tidak ada diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyah. Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al li ayah, jadikan untukku ini tanda, satu ayat yang menjadi alamat atau pertanda, karena ayat ini artinya adalah tanda, dalil. Dalil ini kan yang menandakan, yang menunjukkan. Ada enggak indikasi kalau saya ini mau punya anak? Ini benar, ini adalah informasi ini, bukan berarti beliau ini meragukan, untuk memastikan apakah tandanya. Ya. Orang ini mau punya anak, ya, ini kasih tanda untuk memastikan, artinya untuk memantapkan, bukan dalam rangka untuk mengingkari. Apa itu tandanya? Kata Allah, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya, yaitu kau tidak akan bicara kepada manusia selama 3 malam secara sempurna. 3 malam di sini maksudnya adalah 3 malam, 3 hari, 3 siang. Ya. Jadi kata malam di sini menunjukkan waktu siang secara umum. Dan biasanya dalam Al-Quran kata malam ini lebih didahulukan daripada waktu siang. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Terlebih malam terlebih dahulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian wal laili wan nahar. Ikhtilafil laili wan nahar, berarti pergantian malam dan siang. Karena sebelumnya Allah belum menciptakan matahari, belum menciptakan ini, maka gelap terlebih dahulu, malam. Barulah setelah itu Allah menciptakan siang. Maka malam itu maksudnya adalah termasuk siangnya. Kecuali yang saya sampaikan pada kesempatan yang lalu, ingin saya sampaikan lagi, kita ulang lagi, kita murojaah. Di surah Al-Haqqah itu disebutkan tentang azab yang menimpa kaum Ad. Itu adalah angin yang sangat kencang dan sangat dingin. Tidak ada seorang pun kaum Ad yang kena angin itu kecuali mereka ini akan diterbangkan
kemudian dijatuhkan dalam keadaan ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang kurma yang lapuk tidak ada isinya, tinggal kulitnya saja, seluruh isinya ini sudah hancur, sudah dikeluarkan oleh angin itu. Sampai ada yang masuk ke gua, ya, masuk ke gua ini tetap angin itu mencari-cari orang itu, di angin yang sangat kencang lagi, sangat dingin. Itu rih sarsarin atiyah. Itu disebutkan sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyam. Jadi menaklukkan, angin ini menaklukkan atas kaum Ad selama sab'a layal, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari atau 8 siang. Kenapa? Karena dimulainya itu adalah sehabis waktu subuh, dan waktu subuh ini sudah masuk waktu siang, ya kan? Subuh ini sudah masuk waktu siang, sehingga apa? Dimulai dari waktu subuh sampai maghrib, ini berarti 1, ini masuknya 1 siang. Nah malamnya itu kemudian dihitung 1 malam, jadi siang dulu kemudian malam, kemudian besoknya lagi siang lagi, udah dapat 2 siang, kemudian baru 2 malam. Nah hitungan di sini malamnya ini 7 dan siangnya ini adalah 8. Jadi dimulai dari subuh, berakhir sebelum maghrib, setelah waktu asar. Ada yang mengatakan, ya, meskipun pendapat ini juga masih berselisih antara para ulama, dimulai dari hari apa? Ada yang mengatakan mulai hari Rabu, karena hari Rabu ini, ada yang mengatakan Rabu ini hari nahas, ya kan? Yaumun nahsim mustamir. Ya, hari Rabu itu adalah hari naas yang berulang-ulang, sepertinya yang terus-menerus. Ya. Tapi bukan berarti kemudian apakah ini semua hari Allah ciptakan baik, ya. Kalaupun itu Allah menjatuhkan pada hari Rabu, itu juga bukan berarti hari Rabu itu hari celaka. Banyak juga pesantren-pesantren biasanya Rabu itu menganggap Rabu itu hari baik. Ya, jadi kalaupun ada satu bencana, musibah, azab terjadi pada hari Rabu, bukan berarti hari Rabu ini adalah hari-hari yang artinya hari yang nahas, selalu nahas, ini tidak. Ya. Baik. Jadi Nabi Zakaria nanti dikasih tanda oleh Allah bahwa beliau ini nggak akan mampu berbicara selama 3 malam 3 siang. Jadi mau ngomong nggak bisa. Jadi ittaqala lisanuhu, lisannya ini kayak apa? Kayak ada yang mengikat. Ittaqala lisanuhu. Ya. Iqal dari kata ittaqala, dari kata iqal. Iqal ini tahu Bapak sorban orang Arab nih. Maka hitam-hitamnya itu yang untuk mengencangkan apa? Nah itu yang warnanya hitam itu, mengencangkan itu namanya iqal. Jadi kayak semacam ikatan yang untuk mengencangkan surban itu. Nah, kayak gitu. Nah itu iqal. Jadi ada ikatannya. Jadi lisannya ini kayak terikat. Nabi Musa alaihissalam ketika hendak bertemu dengan Fir'aun, beliau berdoa sama Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Ya, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul uqdatam min lisani, dan lepaslah ikatan yang ada pada lisanku. Karena menghadapi orang ini enggak perkara mudah. Ngomong di hadapan orang banyak ini bukan perkara yang mudah. Bahasanya nyekel mic ora gampang, bahasanya kayak gitu.
Ya, nyekel tok gampang, tapi kadang untuk berbicara di hadapan orang ini kita ini, apalagi ini Nabi Musa pun sampai seperti itu, minta sama Allah, ya Allah, tolong ini lisanku ini dilancarkan ketika nanti berhadapan dengan Firaun. Ini Nabi Zakaria ini bukan dalam rangka beliau ini kemudian nervous, grogi di hadapan kaumnya, enggak, tetapi memang tanda yang Allah berikan pada beliau ini, beliau tidak bisa dan tidak mampu untuk berbicara selama 3 malam 3 siang. Iqtaqala lisanuhu min ghairi marad. Jadi tanpa ada penyakit sebelumnya, tiba-tiba beliau memang tidak mampu berbicara kepada orang selama 3 malam 3 hari. Untuk memastikan juga apakah ini datangnya dari siapa. Ya, jadi minta ayat di sini. Qala rabbi ja'alli ayah, tanda yang menunjukkan atas terjadinya, yaitu apa yang diminta dan terrealisasinya, ya. Dan hasil ini maksud, artinya hasil ini bisa digapai. Ya, ini sesuai dengan keinginan daripada Nabi Zakaria, minta apakah berita baik ini, ya. Ada yang mengatakan apakah berita baik ini datangnya betul-betul dari Allah untuk memastikan, atau jangan-jangan dari setan. Nah, ya, karena bisa saja iblis ini memberikan satu keraguan-raguan atau informasi yang tidak jelas seperti itu, ya. Meskipun ini ada pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi yang jelas Nabi Zakaria minta tanda kepada Allah. Apa tandanya kalau saya ini akan punya anak? Yaitu qala ayatuka alla tukalliman nas tsalatsa layalin sawiyya. Ya. Di bahwasanya tandanya adalah engkau tidak akan mampu berbicara, ya, padahal tidak ada musibah yang menimpamu atau ada sakit yang menimpa engkau wahai Zakaria. Ya, maka dijelaskan di sini pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-11, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Lalu Nabi Zakaria keluar, ya, menuju kaumnya, keluar dari mihrabnya, mihrab beliau, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya, dan beliau ini auha, yaitu memberikan tanda, yaitu dengan bahasa isyarat dengan tangannya, ya, supaya mereka ini bertasbih kepada Allah bukratan wa ashiyya, yaitu di waktu pagi dan di waktu petang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi mihrab, ya, kalau kita berbicara mihrab, kita tahu kan mihrab ini adalah tempat untuk sholat, kan, di mana imam ini, tempatnya imam itu namanya adalah mihrab. Kalau untuk khutbah itu namanya minbar, ya kan? Ya, mimbar itu kalau kita berbicara mimbar itu biasanya tempatnya tinggi. Ya. Mimbar itu biasanya tempatnya adalah tinggi supaya seorang khatib ini bisa melihat dan juga mudah dilihat oleh jamaahnya. Ya, kalau kita banyak di luar negeri itu biasanya yang namanya mimbar itu tinggi seperti itu. Ya, bisa ini dikatakan mimbar, meskipun ini juga lebih kepada kayak podium seperti itu, ya. Kalau di Indonesia banyak podium nih, tapi kalau mimbar tuh biasanya agak naik, ya, ada tempatnya naik. Nah, itu mimbar. Kalau mihrab ini tempat untuk sholat, tempat imam. Apa itu makna mihrab? Mihrab itu kalau kita berbicara secara bahasa, secara etimologisnya adalah nama mihrab itu adalah maksudnya adalah musolla, ya, tempat untuk sholat. Diambil dari kata harb. Harb itu artinya adalah perang. Mihrab ini adalah alat atau tempat untuk perang. Maksudnya apa? Ketika orang ini sholat, maka dia seperti memerangi setan. Jadi itu makna yang secara bahasa mihrab itu apa? Alat atau tempat untuk perang. Orang ketika berdiri di mihrab ini seakan-akan dia sedang memerangi setan. Seperti itu karena dia sholat, ya. Karena orang yang berada di mihrab ini kan, apa ada orang ini berbuat yang enggak macam-macam di mihrab? Berani nggak orang ini berbuat macam-macam di mihrab ini? Nggak ada ini, kan, karena ini tempat di mana dia harus berperang dengan
dengan syaitan. Mihrab dari kata harb, ya. Jadi ketika seseorang yang berdiam diri di mihrab, seakan-akan dia sedang memerangi syaitan, ya. Nah, kalau kita berbicara mihrab, jamaah sekalian, mihrab itu dulu itu punya ciri khas bangunan mihrab itu. Jadi bangunan mihrab itu bangunannya itu tinggi, ya boleh lah, kayaknya segini tinggi, kemudian rapat, ada lubang kecil tapi atas agak tinggi. Karena zaman dulu kan belum ada yang namanya kan AC, kipas angin belum ada, jadi tetap ada ventilasi untuk udara. Jadi mihrab itu biasanya tempatnya ini bangunan tinggi, kemudian di hampir sampai atapnya itu ada lubang kecil, yaitu untuk ventilasi udara. Artinya apa? Siapapun orangnya kalau di dalam mihrab, artinya dia lebih terjaga. Maryam, ya kan, ketika diasuh oleh Nabi Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba. Setiap kali, acap kali Nabi Zakaria ini masuk, ya, artinya menjumpai Maryam di dalam mihrabnya, ya kan. Jadi maksudnya Maryam ini terjaga, wanita suci, ya, gadis perawan yang menjaga kehormatannya, menjaga ifahnya, itu tinggal di mihrab. Jadi tempatnya itu tinggi bangunannya, dan di situ ada, kalaupun ada lubang ventilasinya itu kecil. Ya, dulu Nabi Dawud alaihissalam ini kan dikisahkan beliau ini gara-gara melihat burung yang indah dari mihrab itu, dari lubang mihrab, kemudian beliau naik, kemudian ternyata di bawah melihat seorang wanita, ya, kemudian yang ingin diperistri beliau tadi, ya. Jadi mihrab itu tempatnya rapat, ya, ada lubangnya itu di kecil. Jadi makanya benar, kalau zaman dulu yang namanya musola, masjid itu biasanya ada lubang kecilnya, itu mihrab, itu paling tidak meniru gaya mihrab di waktu itu. Tapi sekarang namanya masjid ber-AC segala macam, sehingga relatif rapat seperti itu, ya. Intinya bangunan mihrab itu lubangnya tidak terlalu, artinya tidak, ya, besar, artinya ada tapi nanti di atas, ya. Ya. Baik, itu ya mihrab. Jadi ketika Nabi Zakaria keluar dari mihrabnya, dari tempat sholatnya beliau, ya, menuju kaumnya, fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Beliau memberikan petunjuk, ya, artinya di sini ada memberikan tanda dengan bahasa isyarat beliau, auma'a, ya, memberi isyarat dengan anggota tubuhnya supaya mereka ini ansabbihu bukratan wa ashiya. Auma'a itu artinya seperti auma'a yumi, menundukkan kayak gini. Di waktu ini, waktu bukrah, yaitu pagi, kamu nanti gini. Artinya menyuruh, apa kata para ulama? Maksudnya adalah sholatul fajri wa sholatul asr, yaitu bertasbih kepada Allah di waktu pagi, maksudnya adalah sholat subuh, wa asyiyah, dan di waktu petang adalah untuk melakukan sholat asar. Karena seseorang ini sholat, ya, berarti kan dia di dalamnya juga bertasbih, banyak bertasbih kepada Allah, ya. Ketika ruku membaca tasbih, ketika sujud juga membaca tasbih, seperti itu. Ya, di sini menyuruh, siapa Nabi Zakaria ini menyuruh kepada kaumnya untuk senantiasa bertasbih kepada Allah, maksudnya melakukan sholat di waktu pagi dan petang, yaitu sholat subuh dan juga sholat asar. Ini sholat subuh dan sholat asar ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi sholat yang paling berat bagi kaum orang-orang munafik, ya kan, walau alimu ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya orang-orang itu tahu, orang munafik ini tahu keutamaan yang ada, yang dimiliki oleh sholat subuh dan sholat asar, sungguh mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan merangkak, ya. Ini sholat subuh dan sholat asar. Apa ini? Sholat subuh ini waktu orang istirahat, sholat asar pun kadang seperti itu. Mungkin kalau orang tidak kecapean juga mungkin ya istirahatnya bablas seperti itu. Dan biasanya kadang ini waktu belum sholat, belum ngantuk, tapi kalau sudah mau menjelang sholat kadang dibikin ngantuk, seperti itu,
Ya, ini kadang setan seperti itu. Ya. Ini salah satunya adalah waktu sholat asar. Ya, ini bukratan wa asyiyya. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu adalah ayat yang ke 11 ya. Sekarang kita berlanjut pada ayat yang ke-12. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, di sini Allah mengatakan wahai Yahya, Allah berkata kepada sang bayi, anak di sini, ya Yahya khudhil kitaba, ambillah, peganglah erat-erat kitab tersebut. Apa yang dimaksud kitab ini? Adalah At-Taurah, yaitu kitab Taurat, kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi Bani Israel. Pegang erat-erat itu kitab Taurat, artinya pahami isinya, amalkan ya, komitmen dengan isinya, jangan dirubah ya. Ya, bikuwah dengan kuat-kuat, dengan erat-erat. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan hikmah kepadanya. Maksudnya apa? Hikmah ini pengetahuan tentang ilmu. Ya, wa atainahul hukma sabiyya. Al hukma di sini al hikmah. Dan beberapa ayat al hikmah ini diartikan dengan sunnah, artinya hadis, kata Nabi, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab Al-Qur'an wal hikmah dan hadis, artinya sunnah. Nah, di sini al-hukmah yang dimaksud pada surat Maryam ayat ke-12 ini adalah pemahaman terhadap isi Taurat dan mengamalkannya. Ya, di sini adalah apa? Al-hukmah. Wa atainahul hukmah, kami berikan itu kepada Yahya, kata Allah, ya, berupa pemahaman sobiyya, dalam keadaan yang masih anak-anak. Jadi Nabi Yahya ini meskipun masih bocah tapi sudah diberikan pemahaman tentang kitab Taurat. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud kitab adalah kitab Taurat ya. Kemudian wa atainahul hukma sabiyya. Hukum di sini adalah hikmah, pemahaman terhadap kitab Taurat tersebut ya. Dan juga mengetahui ilmu-ilmunya, menghafalkannya, mengamalkannya. Ada juga yang mengatakan al-hukmah ini adalah an-nubuwah, kenabian. Diberikan Nabi Yahya ini juga menjadi seorang nabi nantinya. Ada juga al-aql, yaitu akal, pemahaman ya. Maksud di sini jamaah ketika berbicara tentang wa atainahul hukma sabiyya, diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, beliau berkata, yaqulu i'mal bima fihi min faraid, yaitu lakukanlah, amalkanlah hal-hal yang fardu, yang difardukan oleh Allah di dalam kitab tersebut. Ada juga yang mengatakan dari riwayat Ibnu Abbas dari Nabi SAW, wa atainahul hukma sabiyya a'tal fahma wal ibadata wa huwa ibnu sab'i sinin. Jadi Nabi Yahya ini usianya meskipun masih 7 tahun, beliau diberikan oleh Allah pemahaman dan juga ahli ibadah meskipun usianya ini masih 7 tahun. Biasanya kita ini anak-anak baru diajarkan sholat kan, ini baru perintah sholat ini mulai agak ditegesin kan mulai umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati idza balagu sab'a sinin. Suruhlah anak-anak kalian ini untuk melakukan sholat kalau mereka usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha idza balagu asyra sinin, dan pukullah kalau mereka meninggalkannya kalau sudah usianya 10 tahun. Ini kalau dalam syariat kita 7 tahun ini sudah mulai agak tegas kita ini untuk sholat. Anak-anak ini udah mulailah, maksudnya 7 tahun ini sudah harus faham ini sholat apa ya. Nanti 3 tahun berikutnya 10 tahun sudah mulai tegas lagi, agak tegas lagi. Jadi 7 tahun dimulai. Ini Nabi Yahya sudah diberikan pemahaman dan sudah beribadah usia 7 tahun. Bahasanya sudah, beliau ini sudah ndolor, sudah faham dengan hukum-hukum syariat meskipun usianya masih bocah kelas 1 SD. Anak-anak di usianya itu umur 7 tahun itu ya
ya banyaklah yang taruhlah mungkin masih banyak yang sholatnya ini belum seluruhnya. Ya, kalau tidak orang tua ini tidak memperhatikan betul-betul, 7 tahun masih kecil gitu kan. Malah justru itu 7 tahun kita sudah mulai mengajari dan memberi contoh kepada anak-anak kita ya supaya mereka ini mengerjakan sholat. Jadi 7 tahun di sini Nabi Yahya sudah diberikan pemahaman dan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang mengatakan usia beliau masih 2 tahun, masih 3 tahun, masih belajar berbicara, tetapi sudah diberikan pemahaman itu. Ya. Dari Ibnu Abbas dikatakan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala al-ghilman li Yahya bin Zakaria. Jadi ada satu riwayat ya, dari Imam Al-Hakim ya, riwayat dari Ibnu Abbas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Wa atainahul hukma sobiyya. Apa sih makna Nabi Yahya ini kok masih kecil tapi kok sudah pemikirannya ini pemikiran yang sudah, yang fahamnya itu udah Masya Allah, artinya udah paham dan juga sudah ngerti tata cara ibadah. Jadi di waktu itu ada anak-anak kecil yang seusia Nabi Yahya ketika beliau masih bocah. Anak-anak sebayanya itu bilang kepada Nabi Yahya seperti ini. Nah, Yahya masih kecil. Idhab bina nal'ab. Ayo kita pergi, kita bermain-main. Ya usia anak segitu 7 tahun kan pengennya main-main. Ya. Pernah Pak lihat usia anak 7 tahun sholatnya serius? Belum ya, rata-rata belum. Ini Nabi Yahya sholatnya udah serius. Jadi mungkin dolar sebelum waktunya, tapi dolarnya dolar yang baik di sini. 7 tahun sudah sholatnya itu udah serius. Berbeda dengan anak-anak kita kan. 7 tahun itu kan masih main-main ya. Ya mungkin kadang enggak wudu atau mungkin ini asal sholat, enggak ngerti ini batal asal sholat saja. Mungkin najis belum paham betul tentang itu. Tapi beda dengan Nabi Yahya. Ya. Sampai ada dikisahkan anak-anak sebayanya itu bilang, Yahya, ayo kita main seperti itu. Idhab bina nal'ab. Ayo kita main, kita pergi main. Faqala Yahya menjawab, yang waktu itu beliau masih kecil, ya. Ma lilla'bi khuliqna. Kita ini diciptakan bukan untuk main-main. Mosok ada anak kecil 7 tahun langsung bilang kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main. Ini kalau anak sebayanya dengar kan, nek wong Batang kan gaya dengan gitu. Ya. Idhabu nusolli, ya. Ayo kita pergi untuk apa? Untuk sholat. Jadi anak usia 7 tahun itu sudah apa? Ngajak teman-temannya untuk sholat. Ayolah sholat kayak gitu. Ya, ini anak, karena ini yang nanti akan menjadi seorang nabi kan. Ya, wa atainahul hukma sobiyya. Seperti kisah Imam Nawawi ya, seorang auditor ya madhab Syafi'i, seorang yang mengaudit madhab Syafi'i, ini Imam Nawawi yang kitabnya itu kitab fikihnya paling besar yaitu Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi. Jadi Imam Asy-Syirazi mengarang kitab namanya Al-Muhadzab. Kemudian kitab Al-Muhadzab ini disyarah oleh Imam Nawawi dengan dengan syarahnya ini dinamakan, mempunyai nama Al-Majmu'. Jadi Al-Majmu' Syarahul Muhadzab. Kitab Al-Majmu' syarah dari kitab Al-Muhadzab. Jadi Al-Majmu' ini karya Imam Nawawi, Al-Muhadzab ini karya Imam Asy-Syirazi. Ya. Jadi waktu kecil Imam Nawawi ini diajak main sama anak-anak sebayanya. Dan beliau ini anak yang tidak pintar bermain. Ya bahasanya seperti ini. Yang lainnya main bola pada pintar-pintar. Saya lihat anak-anak kecil dulu zaman saya kecil itu main bola itu bolanya
dikejar-kejar sama ini semuanya. Jadi teknik bola itu nggak pada pinter. Tapi sekarang ini anak-anak kecil goceknya udah masya Allah, ya kan? Maksudnya goceknya udah pintar-pintar Indonesia itu. Indonesia itu kalau kecil nih apa pintar-pintar dia main bola ini, ya kan? Dulu ada U12 itu kan sampai ke semifinal Piala Dunia itu. Tapi kalau sudah usia 23 ke atas, nah ini sudah mulai Indonesia udah mulai ini ambiar itu kan itu. Jadi anak-anak kecil itu yang main-main, saya lihat kalau ke lapangan anak kecil main bola itu udah pintar gocek, pintar apa ini, dia teknik boleh lah kayak gitu. Itu Imam Nawawi waktu itu beliau nih waktu kecil nggak peduli dengan hal itu. Sampai beliau itu karena tidak bisa main seperti anak-anak pada usianya, beliau itu nangis saja. Ya, beliau itu nangis kan. Sampai ada seorang syekh mengatakan, ada melihat di samping ini anak-anak bermain, ini ada anak kecil, Nawawi kecil ini nangis. Kenapa kamu wahai bocah itu kan? Ya artinya ya saya itu tidak bisa bermain seperti teman-teman saya itu kan. Nah, syekh ini pun punya ada semacam kayak apa ya, semacam kayak firasat ini anak ada sesuatu ya kan gitu kan. Ini yang akhirnya beliau ini pada usia dewasanya beliau menjadi seorang audit dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi. Ya. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi? Ya, kita kenal Imam Nawawi seperti kita mengenal Imam Bukhari. Kita seperti mengenal Imam Muslim. Ya, namanya sangat populer. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Taimiyah, dia ulama-ulama yang sangat namanya tidak asing lah. Meskipun banyak sekali ulama-ulama hebat ini kan. Nah, ini. Jadi beliau ini tidak cakap dalam urusan seperti itu. Ya, ada makanya Bapak Ibu sekalian, kadang anak itu memang lemah dalam satu bidang, tapi bisa jadi dia punya kelebihan di bidang-bidang yang lain. Ya. Ya ini. Jadi wa atainahul hukma sabiyya, yaitu ketika Yahya bin Zakaria masih kecil ini diajak main oleh teman-temannya, tapi malah ngajak mereka untuk sholat. Dan riwayat yang lainnya, Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana qabla ayyahtalima, fahuwa mimman utiyal hukma sabiyya." Kata Rasul, ya, barang siapa yang bisa membaca Al-Quran sebelum ihtilam, sebelum akil balik, maka dia termasuk orang yang diberikan pemahaman di waktu kecil. Ada orang ya, ketika ini sekarang apalagi sekarang lagi program yang namanya BTQ ini segala macam ini untuk membebaskan buta huruf Al-Quran ya. Barang siapa yang bisa baca Quran sebelum akil balik, maka dialah termasuk orang yang diberikan pemahaman ketika masih kecil. Apalagi kalau diberikan dia hafal Quran di waktu sebelum dia akil balik. Ulama-ulama dulu ini sebelum akil balik ini udah pada hatam, sudah hafal Quran ya kan. Ada yang 7 tahun ya, ada yang 9 tahun, ada yang 11 tahun, 10 tahun ini kan, ulama-ulama besar seperti itu. Jadi mimman utiyal hukma sabiyya ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ayat yang berikutnya ya, yang ke-13, wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Wa hananam min ladunna ya, hanan ini maksudnya adalah kasih sayang ya, seperti nama Allah ya Al-Hannan ya, yang maha pengasih, Hannan. Kalau Hannan itu berarti yang mempunyai sifat kasih. Kalau Hanan tanpa tasydid, Hannan ini yang mempunyai sifat kasih. Kalau Hanan tanpa tasydid nunnya, ini kasih sayangnya. Wa hananam min ladunna, rasa kasih sayang ya, rahmat dari di sisi kami, dari Allah ya kan. Wa zakatan ya, wa hananam min ladunna
wa zakatan. Maksud zakah di sini adalah at-tadhir. At-tadhir ini berarti mensucikan, ya, yang datangnya kami ini mensucikan dia Yahya, wal barakah, dan juga adalah berkah, wat tanmiyah, dan juga di sini maknanya adalah sama, berkah, wal bir, dan juga kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Di sini diberikan keberkahan kepada Nabi Yahya, ya, yang mana keberkahannya ini menjadi tidak untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga untuk orang banyak. Karena beliaulah nanti akan yang memberikan hidayah, artinya memberikan petunjuk kepada umatnya, kepada kaumnya. Ya. Wakila shadaqatan tasaddaqna bihi ala abawai. Ada yang mengatakan zakah. Kalau kita berbicara zakat, ini kan zakat secara bahasa ini artinya mensucikan. Zakat secara bahasa artinya mensucikan, yaitu dengan tapi istilah secara syariat, secara istilahnya adalah zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah mencapai nisab atau mencapai haul untuk diberikan kepada yang disebutkan, yaitu ada 8 golongan kelompok yang berhak untuk menerimanya. Itu zakat. Itu mensucikan apa? Harta kita. Barangkali ada harta yang ini yang kotor dan lain sebagainya, sehingga kita sucikan dengan apa? Dengan zakat. Sehingga sejatinya zakat itu mensucikan harta kita dari penyakit supaya berkah. Ya, di sini. Jadi makanya zakat ini adalah sedekah yang wajib. Karena sedekah sunnah banyak, tapi sedekah wajib namanya lebih dikenal dengan istilah zakat, karena sedekah ini juga berarti zakat juga. Ya, seperti di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah. Maksudnya adalah zakat, ya kan? Di sini sedekah yaitu zakat di sini maksudnya ada sebagian yang menafsirkan yaitu sedekah yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria. Itu satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria yang sudah tua usianya, yang istrinya ini sudah tua dan juga mandul. Ini secara logika ini tidak mungkin punya anak, tapi akhirnya diberikan hadiah, artinya sedekah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana taqiyya, dan beliau adalah orang yang bertakwa. Apa itu artinya taqiyya? Mutajanniban lima'asillah muti'an lahu, yaitu menjauhi maksiat Allah dan taat kepadanya. Ya, wa qad ruya annahu lam ya'mal maksiatan qad, dan pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi Yahya ini belum pernah melakukan satu maksiat pun. Ya, sampai beliau itu nantinya dibunuh oleh kaumnya. Ya, ini beliau belum sempat artinya melakukan satu kemaksiatan. Ya. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran nasiya. Wa barran biwalidayhi, ya, dan beliau ini adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa lam yakun jabbaran nasiya, dan beliau bukanlah orang yang sombong, mutakabbir, ya, orang yang takabur, bukan orang yang sombong. Asiyan, dan juga bukan orang yang bermaksiat, baik itu kepada kedua orang tuanya, karena di sini disebutkan kedua orang tuanya, artinya tidak pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, dan juga tidak pernah durhaka atau bermaksiat kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wasfun lahu alaihi salam bilinil janib wa khafdil janah, karena ini adalah satu sifat yang dianugerahkan kepada Nabi Yahya, di mana beliau ini adalah orang yang sangat lembut, ya, terhadap sesama. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya, dan keselamatanlah atas dirinya, yaitu Nabi Yahya, yauma wulida, pada hari beliau dilahirkan, wa yauma yamutu,
dan hari di mana beliau ini nanti mati, meninggal dunia, wa yauma yub'atsu hayya, dan hari di mana beliau ini akan dibangkitkan dalam keadaan hidup. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika berbicara salamun alaihi, Ibnu Jarir dan lainnya mengatakan amanun alaihi minallah, yaitu mendapatkan keamanan atas diri Nabi Yahya yang datangnya dari Allah. Ya, salam. Karena salam ini bisa berarti adalah doa keselamatan, bisa juga ini adalah salam dimaksud adalah tahiyah. Tahiyah itu berarti hormat. Jadi orang ketika diberikan salam itu orang ini identik, orang ini dihormati daripada, jadi sudah didoakan dan juga dihormati. Jadi salam ini adalah, makanya di dalam Al-Quran di surah An-Nisa dikatakan wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian ini huyyitum, diberikan salam hormat, bitahiyyah ya, fahayyu, maka balaslah, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya, aw rudduha, atau balaslah yang semisal. Jadi intinya memberi salam itu tidak sekedar doa tapi juga memberikan hormat, melebihi hormat orang yang hormat seperti itu. Sekedar hormat saja, hormat Pak, itu lebih afdal, artinya lebih mulia lagi ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, ini hormat, ini tahiyat. Makanya ada sholat namanya sholat tahiyah masjid, memberikan salam artinya hormat, menghormati dan menghargai masjid ini sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna at-tahiyyah ya. Di doa tasyahud kan, itu juga at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, atau at-tahiyyatu lillah wassalawatut thayyibat dan lain sebagainya. Ini adalah salam hormat. Jadi tidak hanya memberikan salam tapi juga memberikan penghormatan. Itu makna tahiyyah. Yauma wulida, yang pertama adalah hari di mana beliau ini dilahirkan. Karena apa? Nabi Yahya ketika dilahirkan ini tidak diganggu oleh setan. Berbeda dengan bayi-bayi yang lainnya, ini adalah sudah, artinya setan ini sudah ada. Ada setan namanya Ummu Sibyan, ibunya anak-anak. Ini suka ganggu sama anak-anak kecil nih. Ada anak-anak kecil lihat pojokan, dia nangis, ya kan? Tutup matanya. Dia barangkali bisa lihat. Makanya salah satu ikhtiar supaya anak ini tidak diganggu setan ini ternyata adalah akikoh. Ini akikoh ini termasuk ini. Ya kalau ada anak, Ustaz ini anak saya rewel segala macam, minta disuwuk dan lain sebagainya, ya. Suwuk tahu kan? Ya diberikan ini. Saya tanya aja, ini aja, simple aja tanya sama orang tuanya. Maaf, sudah diakikah? Belum Ustaz. Ya coba diakikah. Saya bilang gitu. Coba diakikahin, ya gitu. Ya itu salah satu ikhtiarnya adalah dengan akikah. Dan juga orang tua ini rajin mendoakan kepada anaknya, ya, diusapkan ketika dia tidur, banyak di ruqyah oleh orang tuanya supaya dia terbebas. Kemudian kalau mau maghrib jangan diajak keluar, ya kan, anak-anak ini, ya kan, tutup pintu, tutup jendela, ya, tutup ini bejana-bejana, ya. Setan meskipun dia bisa terbang, bisa menyelam ke mana? Ke dalaman, ke air laut yang sangat dalam, tapi ada bejana ditutup grep gitu aja, dengan bacaan bismillah setan nggak bisa buka. Sehebat-hebatnya jin yang bisa terbang ke angkasa, kemudian dia bisa menyelam ke dalamnya lautan, dia tidak bisa membuka rumah yang pintunya ini ditutup dengan jendelanya dengan ucapan bismillah. Itu. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.